Yo, selamat datang melanjutkan kisah Shadow Sang Assassin. Siapkan kopi dan cemilan, semoga video ini menghibur. Jika sudah siap, kita mulai. Shadow yang tiba di pintu masuk reruntuhan yang ditemukan oleh Black Plum. Dia menyelinap masuk ke dalam lubang gelap di bawah lempengan batu itu. Sambil menuruni tangga batu, dia merenung. Dia tahu ada 3 jenis reruntuhan di kota pemula, yaitu Tomb, Cursed Ruin, dan Temple of Faith. Dia mengamati lukisan dinding yang familiar di lorong itu. Lukisan dinding ini adalah Temple of Faith dari Ancient God of Judgment. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan Eye of Judgment-ku. Tiba-tiba dia mendengar suara jeritan bergema dari dalam. Adegan beralih ke sebuah flashback yang menunjukkan party Wang Meng sedang bertarung melawan monster merah. Salah satu anggota party terlempar ke belakang, terluka parah. Dia berteriak, "Heal! Cepat heal!" Dia berteriak ke arah Qin Xiaoyu yang hanya berdiri membeku memegang tongkatnya. Qin Xiaoyu tampak bingung dan ketakutan, bergumam, "Bagaimana caraku melakukannya?" Monster itu menyerang lagi. Anggota party itu berteriak, "Cepat gunakan skillmu!" Tapi Qin Xiaoyu hanya bisa berjongkok sambil menutupi wajahnya dan menjerit, "Ah!" Dia bahkan melemparkan tongkatnya. "Aku takut." Adegan berpindah lagi menunjukkan party Wang Meng yang baru saja hidup kembali di kota Shell dengan wajah masam. Seseorang menyapa mereka, "Hei, Kapten, mengapa kalian kembali cepat sekali?" Wang Meng meledak dalam amarah. "Sialan, aku belum pernah melihat orang sebodoh ini sebelumnya." Dia mengeluh karena Qin Xiaoyu tidak tahu cara menghindar ataupun menggunakan skill. Black Plum mencoba membelanya. Dia kan jelas-jelas pemula. Anggota party Wang Meng yang lain membentak, "Kami tidak mati sekali saja, kami mati 3 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Black Plum yang kaget lalu menawarkan diri, "Ini, biar aku ikut dengan kalian. Aku menerima 2 hal baik dari expert tadi. Aku sangat kuat sekarang." Wang Meng akhirnya setuju. Adegan kembali ke Shadow di masa kini. Dia melangkah masuk ke sebuah aula besar di dalam kuil. Suara-suara mengerikan menyambutnya. Di depannya berdiri 2 sosok mayat hidup berjubah dengan mata ungu bersinar. Devout follower of the Ancient God yang merupakan bos silver level Selu. Shadow hanya mendengus. Dia langsung menyerang, melesat maju dengan instant Shadow Slash. Dia muncul di antara kedua monster itu, namun serangannya nyaris tidak mengurangi health bar mereka. Seperti yang diharapkan dari bos silver level 10, health mereka sudah lebih dari Golden Ghost. Anehnya, kedua monster itu tiba-tiba berhenti dan berlutut menghadap Shadow. Meskipun dia masih dalam mode stealth, Shadow bingung. Mungkinkah mereka merasakan Eye of Judgment-ku? Jadi mereka tidak menyerangku. Dia mencoba berbicara kepada mereka, "Apakah kalian berdua tahu jalannya?" Monster-monster itu hanya menggeram. Shadow sadar kelihatannya mereka sudah rusak. Menjadi buas yang hanya tahu mencuri lifespan manusia. Benar saja, kedua monster itu tiba-tiba menjadi buas dan melompat untuk menyerangnya. Tepat pada saat itu, party Grey Rose kebetulan memasuki ruangan. Hati, monster datang. Itu 2 bos silver. Lari, kedua monster itu mengabaikan Shadow dan langsung melompat ke arah party Grey Rose, membantai mereka semua seketika. Shadow yang tetap tak terlihat mengamati dari bayang-bayang. Grup ini adalah timnya gadis yang membeli Ice Spike dariku. Dia berpikir bahwa belum ada player yang cukup kuat untuk menjelajahi tempat ini lebih dalam. Setelah berkeliling dan memastikan tidak ada jebakan atau harta karun lain, dia memutuskan untuk menghabisi kedua bos mini itu. Dia dengan cepat membunuh keduanya. Notifikasi sistem pun muncul. "Anda telah membunuh devout follower. Selamat, Anda telah mencapai level 9. Selamat, Anda telah memperoleh 4 poin evolusi." Dia segera berdiri di atas mayat mereka dan mengaktifkan Greedy Hand. Epic tier Greedy Hand benar-benar gila. Hujan loot muncul di sekelilingnya. Dia mendapat 32 poin evolusi, 150 hari lifespan, banyak item gold dan silver, dan yang terpenting, sebuah equipment assassin tingkat gold.
Dia memeriksa item baru itu, Pendant of the Faithful Gold. Item itu memberinya Plato 19 agility dan pula 20% pengurangan cooldown. Item itu juga memiliki efek unik untuk main summon devout follower tier silver. Shadow sangat gembira pengurangan cooldown sebesar 20%. Dia menghitung cooldown instant Shadow Slash miliknya sekarang berkurang menjadi 88 detik. Saat dia memakai kalung baru itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sebuah mekanisme di lantai bergeser. Benar saja, setelah menyingkirkan semua monster di sini, mekanismenya diaktifkan. Sebuah jalan baru telah terbuka. Shadow yang menemukan mekanisme tersembunyi di aula kuil. Lantai batu bergeser dengan suara gemuruh memperlihatkan sebuah lift yang gelap. Lift itu berderit dan turun sangat dalam ke bawah tanah, mungkin 3 atau 400 meter. Pintu akhirnya terbuka dan Shadow melangkah keluar ke sebuah labirin yang temaram dan luas. Tempat itu adalah labirin tersembunyi di bawah kuil. Pemandangannya mengerikan, lantainya dipenuhi tulang belulang manusia dan berbagai alat penyiksaan yang terbengkalai. Shadow tahu labirin ini penuh dengan jebakan mematikan. Dengan atributku, jika aku mengaktifkan jebakan-jebakan itu, aku pasti langsung mati. Tapi dia punya rencana. Dia melihat Pendant of the Faithful yang baru didapatnya. Tapi untungnya aku punya benda ini. Dia menggunakan skill kalung itu dan memanggil Silver Tier Devout Follower miliknya. Shadow memberi perintah singkat, pergi mengintai. Monster pelayannya itu segera berjalan patuh ke depan menyusuri lorong yang gelap. Sementara Shadow mengikutinya dari jarak aman. Sambil menunggu summonnya menjelajah, Shadow memutuskan untuk menggunakan poin evolusinya. Dia harus bersiap untuk bahaya. Dia menghabiskan 11 poin evolusi untuk meningkatkan Ghost Shadow Blur ke Epic Tier, yang langsung memberikannya tingkat menghindar pasif sebesar 75%. Dia lalu menggunakan 13 poin lagi untuk meningkatkan Instant Shadow Slash ke Epic Tier, meningkatkan jangkauannya menjadi 30 meter, durasi tembus pandang menjadi 12 detik, dan damage-nya. Dia merenungkan sistem evolusi. Semakin tinggi tier awal skill, semakin hemat biaya untuk mengevolusikannya. Sebuah skill epic hanya butuh 10 poin untuk menjadi legendary. Dengan kata lain, mulai sekarang semua skillku setidaknya ada di Epic Tier. Dia menggunakan sisa poinnya untuk meningkatkan Shadow Sneak ke Platinum. Tiba-tiba terdengar suara batu bergeser di depannya. Sebuah batu besar yang berat jatuh dari langit-langit dan menghancurkan summon miliknya seketika. Summonnya mati. Shadow berhenti, sadar dia harus menunggu cooldown summon sebelum bisa melanjutkan. Labirin ini kompleks dan berbahaya. Adegan beralih ke atas di aula kuil yang baru saja ditinggalkan Shadow. Tim Grey Rose yang dipimpin oleh Xian Xiao masuk dengan hati-hati. Mereka lega melihat dua monster boss telah menghilang. Mereka mengeluh karena lifespan yang mereka jatuhkan saat mati sebelumnya pasti telah diambil. Hanya Expert Shadow yang bisa membunuh dia Silver Tier Boss saat ini kan. Salah satu anggota mengaku melihat Shadow berbicara dengan monster-monster itu sebelum mereka menghilang. Mereka ketakutan, berpikir Shadow memiliki kekuatan yang menakutkan. Jauh di bawah, Shadow telah menjelajah selama 3 jam. Dia terus memanggil summon baru untuk menjadi umpan jebakan seperti jebakan paku yang baru saja menghancurkan summonnya lagi. Akhirnya dia tiba di ujung labirin. Dia berdiri di tepi jurang yang gelap menatap jembatan batu sempit yang membentang di atas angkasa berbintang. Di seberang jembatan ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Dia memerintahkan summon barunya buka pintunya. Summon itu mendorong tapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Aneh, tiba-tiba summon itu menyerang pintu dan pintu itu meledak melepaskan semburan energi yang menghancurkan summon tersebut. Pintu itu hancur, menampakkan sebuah ruangan yang terlihat seperti angkasa luar. Di tengahnya ada peti harta karun berduri dan sesosok NPC wanita misterius yang sedang duduk. Shadow mencoba memeriksanya, tapi semua informasinya hanya berisi tanda tanya. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan NPC yang misterius seperti ini.
Wanita itu tiba-tiba bersinar keemasan dan perlahan menghilang. Saat dia pergi, duri-duri di peti harta karun itu ikut menghilang. Peti itu bersinar keemasan menandakan item epic. Shadow tetap berhati-hati, takut itu adalah jebakan atau mimik. Dia memerintahkan summon terakhirnya pergi buka petinya. Summon itu membuka peti dan cahaya terang menyilaukan keluar. Mata Shadow membelalak kaget saat melihat isinya. Skill book ini. Itu skill dewa untuk assassin yang berisi efek pasif dan aktif. Shadow yang memeriksa skill book epic tier yang baru saja dia dapatkan, Bestowal of Mercy. Skill ini memiliki efek pasif yang luar biasa, melipat gandakan hitbox titik kelemahan musuh. Ditambah lagi, skill aktifnya Slit Throat akan memberikan damage berulang yang setara dengan serangan pertamanya selama 3 detik. Dia menghitung, ini bisa melipat gandakan total damage-nya. Shadow mengepalkan tangannya dengan gembira. Aku dapat jackpot. Damage burst miliknya kini meningkat berkali-kali lipat. Dia tahu ini semua berkat Little Black. Dia memutuskan untuk menjual sisa jarahan ke party Wang Meng dan segera kembali ke kota. Dia langsung mengirim pesan pada Black Plum. Little Black beritahu Wang Meng untuk pulang ke kota, ada item yang mau kujual ke dia. Black Plum dengan ekspresi kaget di wajahnya membalas, "Sepuh, kau sudah menyelesaikan reruntuhan, kami akan pulang." Shadow kembali ke alun-alun kota Shell dan berhenti. Tempat itu kini dipenuhi kerumunan besar pemain yang berteriak-teriak. Shadow ada di sini. Kakak Shadow, apa aku bisa menambahkanmu sebagai temanku? Berbagai pemain dari kota lain seperti kota Jianghai dan kota Kunang-Kunang mencoba merekrutnya. Seseorang dari kota celana dalam bahkan nekat menawarkan istrinya. Shadow melihat ke arah gerbang teleportasi yang aktif. Sepertinya gerbang teleportasi dari kota lain sudah mulai aktif. Tersembunyi di antara kerumunan itu, Qin Xiaoyu berpikir penuh harap aku akhirnya bisa pergi ke kota Songfei. Merasa muak didesak oleh kerumunan, Shadow mengaktifkan skillnya dan menghilang dalam kepulan asap hitam, membuat orang-orang di alun-alun kebingungan dan mulai bertengkar. Dia muncul kembali di bagian kota yang sepi di depan party Wang Meng. Black Plum melambai dengan gembira, "Kapten, sepuh sudah datang." Saat Wang Meng melangkah maju, mata Shadow menangkap sosok baru di belakangnya. Itu adalah Qin Xiaoyu yang tersenyum padanya. Shadow langsung tegang. Bagaimana dia bisa bergabung ke tim Wang Meng? Dia teringat kegagalan party Wang Meng di reruntuhan. KRU Wang Meng bisa hancur karena dia. Dia sadar dia harus berhati-hati agar identitas aslinya tidak terbongkar. Sementara itu, Qin Xiaoyu menatap Shadow dengan penuh kekaguman. Jadi, ini yang namanya Shadow. Kalau dia yang meng-carry, aku bisa bertemu kembali dengan Song Fei. Shadow mengabaikan Qin Xiaoyu dan langsung berbicara dengan Wang Meng. Dia menawarkan setumpuk equipment dan skill book gold dan silver untuk kelas mereka seharga total 200 hari lifespan. Wang Meng tersentak, "Semahal itu? Kami tidak punya yang cukup." Shadow menjawab, "Tidak, apa-apa, bayarnya nanti saja." Wang Meng sangat berterima kasih dan berjanji akan membantunya jika dia butuh sesuatu. Anggota parti lainnya bersorak saat menerima equipment gold mereka. Tapi seseorang di parti itu menyadari sesuatu. Kenapa tidak ada untuk priest? Qin Xiaoyu lalu melangkah maju dengan malu-malu. "Halo sepuh, aku priest di parti Wang Meng. Apa ada peralatan untukku?" Sebuah permintaan pertemanan dari Le Graceful muncul di layar Shadow. Shadow menatapnya dalam diam sejenak, lalu berbalik dan menghilang begitu saja. Qin Xiaoyu hanya bisa berdiri kaget. Salah satu anggota parti bergumam, "HMPH, lebih mirip kalau dia diabaikan sih." Di sebuah gang tersembunyi, Shadow merenung. "Aku sebenarnya punya staff priest tier gold di tas dan skill book tier gold. Tapi buat apa aku memberikan barang mewah seperti ini ke Qin Xiaoyu?" Dia tidak bisa membiarkan Qin Xiaoyu mengacaukan kerjasamanya dengan Wang Meng. Dia memutuskan harus mencari priest pengganti untuk tim itu. Itu benar, aku harus menemukan Little Shu cepat.
Dia teringat pada Gui Shui, manajer guild dari kehidupan sebelumnya. Dia memiliki kelas tersembunyi White Avian Priestess dan merupakan satu-satunya priest yang bisa solo boss epic. Kalau dibandingkan dengan dia, Qin Xiaoyu tidak ada apa-apanya. Dia juga ingat bahwa Little Shui berada di kota kunang-kunang, kota yang sama dengan Song Fei. Shadow menyeringai, ini sempurna. Dia berjalan ke gerbang teleportasi, memilih tujuannya, pergi ke kota kunang-kunang. Dia menghilang dalam seberkas cahaya dan muncul kembali di area baru, sebuah lembah gurun yang tandus. Dia langsung mendengar pertempuran. Beberapa pemain sedang melawan bos Silver. Mereka mengeluh, sialan. Si bajingan Song Fei membawa banyak penggemar. Siapa yang bisa bersaing dengan itu? Shadow yang bersembunyi langsung waspada. Aku sudah menemukan petunjuk tentang Song Fei secepat ini. Dia mengamati kekacauan di Wailing Valley. Banyak pemain saling menyerang dan di tengah-tengah sekelompok besar mage wanita, dia melihat targetnya, Song Fei. Seorang pemain yang marah menyerang Song Fei. Dasar Song Fei bajingan, kau menyergapku dan mencuri lifespan milikku. Tapi seorang penggemar wanita melompat ke depan, jangan serang opaku, dan menghantam penyerang itu dengan tongkatnya. Shadow mengamati dengan dingin. Dia tahu Song Fei telah menipu semua penggemarnya untuk memilih kelas match agar dia bisa mencuri equipment mereka. Mereka bahkan menjadi battle match yang memukul dengan tongkat hanya untuk melindunginya. Shadow tahu taktik ini tidak akan bertahan lama. Saat gamenya semakin berlanjut, kebanyakan penggemarnya mati dengan cepat. Dimulai di Wailing Valley, Song Fei berdiri di tengah para penggemar wanitanya memasang wajah sedih. Saudari-saudariku, kalian sudah bekerja terlalu keras. Aku benar-benar merasa sakit hati. Dia berharap bos cepat mati agar semua bisa beristirahat. Para penggemarnya langsung menyemangatinya. Tidak capek, kakak Fei, kaulah yang paling menderita. Mereka meneriakkan yel-yel untuk Song Fei dan menyerbu monster bos di depan mereka. Para battle match wanita itu mati-matian menahan bos, berteriak, kami akan selalu menemanimu. Song Fei sendiri hanya berdiri di belakang menembakkan serangan sihir api. Salah satu penggemarnya menatapnya dengan penuh cinta. Kak Fei, seperti biasa aku tergila-gila padamu. Mereka saling menyemangati untuk mengalahkan Shadow dan membuat kakak Fei menjadi peringkat 1. Saat bos hampir mati, Song Fei berpikir sinis. Si Shadow itu pasti curang. Kenapa dia bisa naik level secepat itu? Dia yakin bisa mencapai level 8 setelah ini dan menyalip Shadow yang masih level 9 menjadi pemain nomor 1. Tepat pada saat bos hampir mati, Shadow yang tak terlihat melesat masuk. Dia melepaskan Shadow Slash. Serangan itu menebas bos dan juga Song Fei yang berdiri tepat di belakangnya. Song Fei mati seketika, wajahnya membeku kaget. Para penggemar wanita berteriak ngeri, kakak Fei. Sistem menampilkan serangkaian notifikasi kill untuk Shadow, termasuk bos dan semua penggemar yang terkena tebasan areanya. Para pemain lain yang menonton dari kejauhan terkejut. Apa? Langsung bunuh bos? Satu skill bisa sampai ribuan damage. Mereka sadar assassin itu adalah Shadow. Mereka mulai bersorak untuknya karena telah mengalahkan Song Fei dan kelompoknya yang jahat. Shadow yang kini terlihat mengabaikan mereka dan mengambil tumpukan loot. Dia berpikir, HMPH, mereka semua cuma takut aku balas serang. Kalau ini hidupku yang dulu, mereka pasti sudah keroyok aku ramai-ramai. Di kota kunang-kunang, Song Fei hidup kembali di titik respawn. Dia melihat notifikasi kematiannya. Kau dibunuh oleh Shadow, kau kehilangan sebatas 6 lifespan bisa diperdagangkan. Dia gemetar karena marah. Aku mati. Kenapa dia datang ke Firefly Town? Kenapa dia rebut bosku? Para penggemarnya juga hidup kembali dan mengelilinginya berteriak marah. Itu Shadow. Pasti dia mau rebut bos rank silver. Licik banget nyerang diam-diam waktu kakak Fei lengah. Dasar pengecut. Kerumunan pemain lain mulai berkumpul. Seorang archer wanita menawarkan diri bergabung dengan Song Fei, mengatakan dia punya skill deteksi. Tapi penggemar Song Fei yang lama mengusirnya, kau terlalu lambat bunuh monster, bisa menghambat kakak Fei naik rank.
Song Fei menghentikan mereka dan menerima archer itu dengan ramah. Pemain lain termasuk assassin dan mage juga ikut menawarkan diri bergabung untuk membalas dendam pada Shadow. Mereka semua bersorak, balas dendam, bunuh Shadow untuk kakak Fei. Song Fei memandang rendah kerumunan itu. Dia berpikir, bagus, banyak saksi mata. Kalau aku kalahkan Shadow, semua orang bakal tahu jago sendirian itu nggak cukup. Assassin rapuh kayak kerupuk, mana bisa dibandingkan dengan mage agung sepertiku. Jauh dari sana, Shadow selesai memeriksa jarahannya. Dia mendapat 16 poin evolusi, 217 lifespan, dan beberapa loot. Dia segera menggunakan 10 poin untuk mengevolusikan skill Mercy Execution dari Epic menjadi Legendary. Skill pasifnya kini meningkatkan weak point damage menjadi 200%, dan skill aktifnya memberikan 150% damage per detik. Cooldownnya juga berkurang. Dia menyadari aturan baru dari Legendary ke Mythic butuh 100x evolution point. Itu berarti dia butuh 200 poin untuk evolusi berikutnya. Dia lalu menggunakan 8 poin sisanya untuk meningkatkan backstep boost ke platinum, meningkatkan damage-nya menjadi 40%. Dia kini memiliki total lebih dari 100 hari lifespan. Saat dia hendak kembali ke markas, seorang assassin wanita tiba-tiba menyerangnya dari belakang sambil berteriak, "Shadow!" Shadow, berkat Ghost Shadow Blur, menghindar dengan mudah. Wanita itu kaget, bagaimana bisa? Shadow menghilang di depannya. Wanita itu bersiaga, sial, dia menghilang. Tiba-tiba dia dikelilingi oleh sekelompok battle mage penggemar Song Fei. Menyerahlah, monster Shadow, kau sudah kami kepung. Kami akan membalas dendam untuk kakak Fei. Para penggemar Song Fei yang dipimpin oleh seorang archer wanita. Mereka berteriak, kita harus membalas dendam demi kakak Song Fei. Shadow yang masih tak terlihat hanya bergumam phantom step. Archer wanita itu berteriak, HMPH, sia-sia saja. Kami dapat mendeteksi penyamaranmu. Dia melepaskan elang hantu dari skillnya untuk mencari Shadow. Elang itu melesat ke udara dan menukik ke satu titik, menampakkan sehelai bulu biru bercahaya. Pemimpin archer itu berseru, bagus, akhirnya ketahuan juga. Saudara-saudariku, gunakan semua skill terkuat kalian. Hancurkan dia tanpa ampun. Mereka semua melepaskan serangan area ke titik itu. Tiba-tiba, assassin wanita yang sebelumnya gagal menyerang Shadow berteriak, "Ah! Tunggu, ini aku." Dia terbunuh oleh serangan teman-temannya sendiri. Para penggemar lainnya kebingungan. Tidak apa-apa, lagi pula dia bukan penyihir. Itu artinya dia tidak benar-benar menyukai Fei Fei. Pemimpin archer itu segera memerintahkan, cepat, panggil kembali elangnya, lacak keberadaan Shadow. Di kejauhan, Shadow yang asli mengamati mereka dengan tenang. Dia mengeluarkan Ghost Fire Bell miliknya dan mengaktifkan skill Soul Shock. Gelombang energi biru langsung menyebar. Seluruh kelompok penggemar Song Fei, termasuk archer yang hendak memanggil elangnya, langsung tertegun di tempat. Aku tidak bisa bergerak. Shadow segera melesat maju, Phantom Slash. Dia menebas mereka semua dalam sekejap. Satu-satunya yang tersisa adalah Song Fei yang berdiri ketakutan di belakang. Dia bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa mereka semua tiba-tiba tewas? Dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Suara Shadow terdengar dari belakangnya. Song Fei, kau sudah mati. Song Fei berbalik dengan panik dan langsung mengaktifkan Magic Shield. Shadow melepaskan serangan yang menghancurkan perisai itu seketika dan membunuh Song Fei untuk kedua kalinya. Shadow berdiri di atas tumpukan bola cahaya lifespan. Ternyata dia masih memiliki banyak tradable lifespan. Dia memiliki lebih dari 2000 tradable lifespan. Dia kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh. Tapi mengapa semua gadis di sekelilingnya tidak memiliki tradable lifespan sama sekali? Dia sadar mereka pasti menyerahkan seluruh sisa hidup mereka untuk Song Fei. Jangan-jangan mereka masih mengira Godforsaken hanyalah sekadar permainan? Di kota kunang-kunang, Song Fei hidup kembali dengan marah. Sial, dari 2000 hari tradable lifespanku, kini tersisa hanya 500 hari.
Dia bertanya pada archer wanita, bukankah kau sudah menggunakan detection skill? Mengapa dia tetap tidak terlihat? Archer itu menjelaskan bahwa skill Eagle Eye miliknya hanya level 1, jadi tidak bisa mendeteksi shadow yang level stealth-nya lebih tinggi. Song Fei menjadi paranoid, tapi aku tidak pernah menyinggungnya. Harusnya dia tidak akan kembali hanya untuk membunuhku, kan? Dia lalu berpikir, tidak. Bagaimana jika justru dia iri dengan paras cantikku dan karena itu ingin membunuhku? Dia memutuskan untuk pindah lokasi grinding. Beberapa saat kemudian Shadow kembali ke Wailing Valley, tapi dia tidak menemukan siapapun. Aneh, Song Fei dan yang lainnya menghilang. Dia bertanya pada pemain lain di area itu. Pemain itu kaget. Wah, kaget aku, Shadow. Dia segera memberitahu, bos, Song Fei mereka ke arah sana, kejar dan bunuh dia. Pemain itu lalu memohon agar Shadow mengampuni pacarnya, Flying Baucat, hunter wanita yang tadi mendeteksi Shadow. Shadow menjawab dengan dingin, saranku ganti saja pacarmu. Dia tahu melacak Song Fei akan memakan waktu. Dia bergumam, seandainya saja aku bisa menemukan Gu Yixue. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berambut pirang dengan seekor burung hantu kecil di tangannya. Itu adalah Gu Yixue. Shadow mendekatinya, cantik, bantu aku sebentar ya. Gu Yixue berbalik kaget, kau si Shadow? Shadow langsung ke intinya, ku dengar profesimu bisa melacak target dalam radius luas, bukan? Tolong cari posisi Song Fei. Dia menawarkan Golden Staff sebagai imbalan. Gu Yixue kaget, tapi dari mana kau tahu kalau aku bisa mencari target dalam jarak jauh? Shadow tidak menjawab dan hanya bertanya, mau ambil senjata ini atau tidak? Gu Yixue langsung setuju, mau. Shadow bertanya apa dia punya 500 hari lifespan, harga diskon untuk staff itu. Oh, kebetulan aku punya. Mereka bertransaksi. Gu Yixue memeluk Golden Staff barunya sambil terkagum-kagum. Shadow menyuruhnya bekerja. Sekarang kerjakan tugasmu. Gu Yixue bertanya-tanya, padahal ini kali pertama aku bertemu Shadow. Tapi entah kenapa rasanya ia sangat akrab. Dia bertanya apakah Shadow adalah temannya di dunia nyata. Shadow hanya menjawab, kenapa? Bukankah kau membenci Song Fei? Gu Yixue terkejut, bos bahkan tahu aku membencinya. Shadow menyeringai, hehe, coba tebak. Gu Yixue cemberut, males menebak-nebak. Pergilah. Dia lalu berkonsentrasi, burung hantunya terbang dan dia berteriak, ketemu. Gu Yixue yang berteriak girang, aku menemukan Song Fei. Dia memberitahu Shadow koordinatnya, tapi dia tidak bisa menjamin mereka akan tetap di sana. Shadow yang sudah tak terlihat memintanya untuk terus memantau pergerakan Song Fei. Gu Yixue ragu, harus mengawasi sampai kapan? Shadow hanya menjawab, ini hanya urusan sebentar saja. Shadow melesat pergi. Dalam perjalanan, dia berhenti di depan sebuah pohon besar. Dia bertanya pada Gu Yixue apakah ada pohon serupa di dekatnya. Gu Yixue melaporkan ada 2 pohon lain masing-masing 100 meter di depan dan di kirinya. Shadow menyentuh pohon-pohon itu satu persatu. Setiap pohon yang disentuhnya meninggalkan simbol bercahaya. Setelah ketiga simbol aktif, sebuah peti harta karun besar berwarna hijau zamrud muncul dari tanah dalam seberkas cahaya terang. Emerald Chest. Shadow menyeringai, tak kusangka bisa menemukan Blessing of the Old Gods di Newbie Village. Dia tahu peti seperti ini bisa berisi monster, harta, atau hadiah unik lainnya. Gu Yixue terkagum-kagum, kakak terlalu hebat. Peti ini nilainya bisa mencapai puluhan juta. Dia diam-diam mencatat simbol yang disentuh Shadow. Dengan kemampuan pengintaianku, mungkin ke depannya aku bisa menemukan lebih banyak. Shadow membuka peti itu dan mendapatkan sebuah skill book Emerald Grade Curse of Blooming Flowers. Skill ini bisa digunakan pada jasad pemain yang baru mati, menumbuhkan bunga yang akan menyerap seluruh tradable lifespan mereka. Jadi ini skill mengerikan itu. Dia segera mempelajarinya. Shadow menyeringai dingin dengan skill ini. Hari-hari indah Song Fei sudah berakhir.
Dia berencana memburunya sampai keluar dari permainan lalu naik ke level 10, menarik kekuatannya ke dunia nyata dan menghabisinya di sana. Sementara itu, di lokasi lain, Song Fei dan penggemarnya baru saja selesai membunuh monster. Dia merasa lega. Kita sudah lari cukup jauh. Seharusnya Shadow itu tidak akan mengejar lagi, bukan? Dia yakin Shadow tidak akan kembali hanya untuk membunuhnya. Dia menyeringai licik, tidak. Bagaimana jika justru dia iri dengan paras cantikku dan karena itu ingin membunuhku? Saat dia sedang merencanakan untuk balas dendam, salah satu penggemarnya berteriak, "Kakak, cepat lihat, di sana ada orang yang sedang melawan bos." Mereka melihat sekelompok pemain sedang melawan bos ikan. Song Fei melihat wajah mereka. Wajah mereka terasa sangat familiar. Sepertinya mereka penggemar New Jiaki. Kemarahan langsung menyulut kelompok Song Fei. Apa? Lagi-lagi penggemar New Jiaki? Saudari-saudariku, serang, bunuh mereka. Kelompok penggemar Song Fei yang dipenuhi battle mage menyerbu party New Jiaki dengan membabi buta. Party New Jiaki yang sedang sibuk melawan bos terkejut. "Halo, darah bosnya hampir habis, mari kita kalahkan bersama." Tapi penggemar Song Fei tidak peduli dan langsung menghajar mereka dengan tongkat. "Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah gila." Seorang penggemar Song Fei menjawab dengan tatapan gila, "Inilah nasib para penggemar New Jiaki." Kedua kelompok penggemar itu bertarung brutal. Song Fei berdiri di belakang, tampak senang. "Astaga, terima kasih Amanoku, kalian keluarga yang kucintai." Dia merasa baru saja dijebak oleh penggemar New Jiaki. Tepat di tengah kekacauan itu, Shadow muncul. Dia berdiri di belakang Song Fei dan berbisik, "Song Fei." Song Fei berbalik, matanya membelalak ngeri. Shadow melanjutkan, "Kau sudah mati." Para penggemar Song Fei berteriak, "Kakak." Song Fei kaget. Shadow lalu mengaktifkan skill barunya di atas mayat Song Fei yang baru saja dia bunuh, Curse of Blooming Flowers. Seketika bunga merah raksasa yang mengerikan meledak tumbuh dari jasad Song Fei, membuat para penggemarnya menjerit ketakutan. Song Fei yang baru saja hidup kembali di kota kunang-kunang, dia panik saat melihat notifikasi sistem. "Shadow ini? Kau sakit jiwa ya? Kenapa terus mengejarku saja?" Dia mulai berpikir, jangan-jangan perempuan yang dia incar itu penggemarku? Saat dia sedang panik, dia melihat jumlah tradable lifespan miliknya. Kenapa masa hidupku tinggal di bawah 100 hari dan masih terus berkurang? Para penggemarnya berlari ke arahnya. Kakak, ini gawat." Shadow itu mengaktifkan sebuah skill. Di tubuh kakak muncul bunga merah darah. Song Fei semakin ngeri. Di tubuhku tumbuh bunga, dan bunga itu menyerap masa hidupku. "Dasar Shadow keparat, kejam sekali. Kau benar-benar ingin menghabisiku." Dia melihat angkanya terus turun. Dia segera mengambil keputusan. Lock out. Kalau aku terus dibunuh, tradable lifespan-ku akan habis total." Dia memberitahu para penggemarnya bahwa dia akan membeli masa hidup di dunia nyata lalu kembali bersenjata lengkap untuk balas dendam. "Tunggu saja kau, Shadow. Ini belum selesai." Di Wailing Valley, Shadow berdiri di antara bunga-bunga kutukan merah yang bermekaran di atas mayat para penggemar Song Fei. Dia mendapat notifikasi bahwa status pembunuh miliknya telah mencapai level 4. Dia tersenyum saat melihat bunga-bunga itu telah menyerap ribuan hari masa hidup tambahan. Dia menyadari penyerapan itu berhenti. Mungkin mereka sudah lock out. Para pemain lain yang menyaksikan dari kejauhan berbisik ngeri. Inilah kekuatan Shadow, benar-benar mengerikan. Gu Yisue yang disapa Xiao Sue oleh Shadow terbang menghampirinya dengan burung hantunya. Iya, dia dan para penggemarnya semua sudah keluar dari game. Shadow menyuruhnya untuk terus mengawasi. Dia lalu menawarkan skill Gold Great Holy Judgment Sword kepada Xiao Sue. Mata Gu Yisue berbinar. "Wah, mau." Shadow memintanya menunggu di Firefly Town di kota. Dia menawarkan skill itu seharga 500 hari lifespan, tapi dengan diskon setengah harga jika Xiao Sue setuju memenuhi satu permintaannya.
Xiao Sui langsung waspada, kakak. Aku nggak jual diri ya. Shadow menghela napas. Apa yang kau pikirkan sih? Aku hanya memintamu bergabung ke sebuah party sebagai healer tetap mereka. Xiao Sui langsung setuju, tapi kalau mereka cupu, aku akan protes ke kakak juga. Shadow meyakinkannya bahwa kekuatan mereka mumpuni dan dia akan menghubungi mereka. Adegan berpindah ke party Wang Meng yang sedang kesulitan melawan monster beracun. Xiao Yu, cepat sembuhkan racunku. Qin Xiaoqiu panik, racun? Dia mencoba menggunakan cleanse teknik, tapi skill itu meleset dan mengenai pohon. Anggota party itu pun mati keracunan. Mereka kembali ke kota Shell dengan kesal. Wang Meng bergumam, aku harus ganti healer ini, tapi di mana aku bisa dapat healer dengan profesi tersembunyi? Qin Xiao Sui yang tidak menyadari kekesalan mereka justru menyombongkan diri. Lihat, aku sudah level 4 dengan mudah. Aku pasti bisa segera bertemu kembali dengan kakak Song Fei. Saat itulah Wang Meng menerima pesan dari Shadow. Wang Meng, aku punya seseorang di sini. Profesi tersembunyi White Bird Priest. Kemampuannya lumayan bagus. Mau masuk ke partimu? Wang Meng sangat gembira, kakak. Kalau kau bilang dia bagus, pasti tidak diragukan lagi. Tentu saja aku terima. Shadow memberitahu dia untuk menjemput Gu Yixue di Firefly Town. Wang Meng berbalik ke arah Qin Xiao Sui. Xiao Yu, sekarang Shell Town terlalu ramai. Kami akan pindah ke area berlevel tinggi. Tapi karena levelmu masih rendah, terlalu berbahaya kalau ikut. Jadi kami tidak bisa mengajakmu. Hah? Qin Xiao Sui kaget, tapi Wang Meng dan timnya segera pergi meninggalkannya. Qin Xiao Sui marah besar, dasar brengsek, kalau memang mau mencampakkanku, bilang saja. Dia lalu memutuskan, aku akan pergi mencari Kak Shadow dan ikut dengannya. Di Firefly Town, Gu Yixue bertemu dengan Shadow. Dia memberikan 800 hari lifespan, sisa dari pembelian equipment sebelumnya. Tepat saat itu, Wang Meng dan timnya tiba. Dia bernama Wang Meng. Kenalanlah sendiri nanti. Wang Meng, aku datang. Seorang wanita berambut biru dengan pedang besar melompat ke depan mereka. Justice Execution. Kapten An, jangan-jangan itu An Yu. Shadow langsung mengenali wanita itu, An Yu. Dia adalah Dragon Swordsman, salah satu dari 20 pemain terkuat di dunia di kehidupan sebelumnya. An Yu menyapa Shadow dengan antusias, kakak Shadow. Wow, senang bertemu denganmu. Aku An Yu, sudah lama mengagumimu. Shadow menyapanya balik, merasa ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang lebih tinggi peringkatnya darinya di kehidupan lalu. An Yu bercanda, jangan-jangan kau ini time traveler atau reinkarnasi, hihi. An Yu lalu mentransfer 500 hari lifespan. Dia menjelaskan bahwa dia mewakili pemerintah Jianghai. Dia meyakinkan Shadow bahwa semua tradable lifespan pemerintah ada padanya, jadi Shadow tidak perlu membunuhnya. Shadow tertawa, tentu tidak. Kita bisa menang bersama lewat kerjasama. Shadow tersenyum di balik topengnya, HMPH. Setiap katanya sedang mengujiku. An Yu terlihat lugu dan manis, tapi sejatinya sangat cerdas dan kejam. Dia menjadi penghubung resmi antara Dai dan aku, sangat menghemat tenagaku. Kepanikan total di dunia nyata. Sebuah pengumuman resmi telah dirilis. Kalau mencapai 0, maka akan mati juga di dunia nyata. Para penggemar Song Fei yang telah menyerahkan lifespan mereka histeris. Seorang gadis menangis putus asa di depan ponselnya. Aku cuma punya sisa beberapa tahun umur. Aku sudah serahkan semua tradable lifespan ke Kak Song Fei. Kepanikan menyebar. Seorang wanita menyadari umurnya tinggal beberapa tahun. Seorang pria yang bermain sebagai tank mage jatuh terduduk menyadari nasibnya lebih buruk. Sekarang umurku cuma tinggal 1 hari. Tiba-tiba, seorang penggemar wanita gemuk yang sebelumnya menjadi battle mage mendapat notifikasi Kak Song Fei sedang membeli lifespan. Dia langsung bersemangat, bagus sekali. Aku harus cari Kak Song Fei, dia pasti akan menolongku. Dia segera berdandan dengan pakaian dukungan yang nyentrik, lengkap dengan gambar wajah Song Fei dan berlari keluar rumah. Kak Song Fei, aku datang.
Di tempat lain, Qin Xiaoyu terbangun di kamarnya setelah lockout. Apa aku sudah kembali ke dunia nyata? Dia memeriksa ponselnya dan melihat harga lifespan meroket. Wah, 1 hari umur bisa dijual seharga 15.000. Dia menyadari dengan 200 hari lifespan miliknya, dia kini seorang miliuner. Kegembiraannya langsung sirna saat dia membaca berita utama. Matanya membelalak ngeri. Astaga, Kak Song Fei dibunuh oleh Shadow Slayer, bahkan sampai 3 kali. Dia teringat peringatan bahwa kematian di game itu nyata dan langsung menangis. Dia menghitung sisa umur Song Fei yang kini tinggal belasan tahun. Saat dia sedang putus asa, sebuah notifikasi muncul di grup penggemarnya. Kak Song Fei sedang butuh bantuan. Dia sedang membeli lifespan di Dajiang Plaza dengan rasio 1:10.000, lokasi yang ternyata dekat dengannya. Qin Xiaoyu melihat ini sebagai kesempatan. Ini kesempatan besar untuk jadi kaya dan sekaligus membantu Kak Song Fei. Aku harus bantu Kak Song Fei. Sementara itu, kembali di dalam game, Shadow sedang grinding di pantai, membantai monster kepiting dan lobster. Cahaya keemasan meledak di sekelilingnya. Selamat, Anda naik ke level 10. Pengumuman global langsung bergema. Player Shadow menjadi pemain pertama level 10. Kabar ini mengejutkan seluruh dunia. Benar saja, lagi-lagi Shadow. Pemain dari negara lain seperti Smith menggerutu karena tertinggal jauh. Shadow memeriksa statusnya. Dia kini level 10 dengan agility 111 dan lebih dari 7.400 hari tradable lifespan. Dia tahu dia harus menunggu 6 pemain lain mencapai level 10 agar portal utama terbuka. Pas sekali aku bisa kembali ke dunia nyata dulu menyelesaikan satu urusan. Dia lockout. Di kamarnya yang gelap, Qin Fong terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba matanya terbuka bersinar dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Sebuah panel sistem muncul di depannya. Apakah Anda ingin menggunakan tradable lifespan untuk mengekstrak kemampuan ke dunia nyata? Dia memilih, ya, energi biru menyelimuti tubuhnya. Dia memilih ekstrak job. Dia menghabiskan 1000 hari untuk mengekstrak job Shadow. Dia lalu mengekstrak level, menghabiskan 2000 hari lagi untuk naik menjadi level 3 di dunia nyata, dan atributnya langsung meningkat. Selanjutnya, dia mengekstrak skill. Dia menemukan celah yang luar biasa. Konsumsi umur ditentukan oleh original tier, bukan tier hasil evolusi. Skill Shadow Melt miliknya yang sudah platinum hanya memakan 900 hari sesuai harga dasarnya. Dia juga mengekstrak Poison Dagger. Qin Fong berdiri dari tempat tidurnya merasakan kekuatan baru di tubuhnya. Status fisikku 2 kali manusia normal. Agility bahkan mencapai 32 poin, sudah melampaui batas manusia. Dia memeriksa ponselnya dan melihat berita Song Fei yang sedang membeli umur di Dajiang Plaza. Dengan kecepatan saat ini, aku hanya butuh belasan menit untuk sampai. Dia mendapat pesan suara marah dari supervisornya Hu Qibin yang langsung dia abaikan dan blokir. Dengan mata yang masih bersinar, Qin Fong berjalan keluar dari kamarnya. Orang-orang ini akan segera sadar apa itu sebenarnya Godforsaken Game. Di Dajiang Plaza, kerumunan besar penggemar sedang meneriakkan nama Song Fei di sebuah acara jumpa penggemar. Di atas panggung, Song Fei duduk di kursi mewah di samping seorang wanita pirang. Wanita itu adalah Jiang Li. Dia bertanya, "Kakak, aku dengar kau dibunuh 3 kali oleh Shadow dalam Godforsaken Game." Song Fei hanya tersenyum. Jiang Li meyakinkannya, "Tenang saja, aku sedang mengirim orang untuk menyelidiki identitas asli Shadow itu. Kami akan menawarkan jumlah yang tak bisa ia tolak, dan begitu dia datang ke dunia nyata untuk mengambil uang itu, kami akan menangkapnya." Song Fei tersenyum licik. "Saat itu pastikan beritahuku." Jiang Li juga memuji Song Fei yang bisa membuat begitu banyak perempuan rela mati deminya. Tiba-tiba seorang pria di kerumunan berteriak, "Hei, kalian jangan menjual usia hidup kalian tanpa batas." Dia mengingatkan semua orang tentang pengumuman resmi bahwa jika usia hidup 0 di dalam game, mereka akan mati di dunia nyata.
Dia menuduh Song Fei mencuci otak penggemarnya dan mencelakakan nyawa orang. Song Fei segera berdiri dan mengambil mikrofon. "Halo semuanya, saya Song Fei." Dia memulai pidato yang penuh air mata. Dia meminta maaf karena telah menimbulkan gangguan dan berterima kasih atas dukungan penggemarnya. Dia berkata, dia bekerja sama dengan pihak berwenang dan menggunakan harta pribadinya untuk membeli usia hidup sebagai balas budi bagi penggemar. Dia menangis dengan tulus meminta maaf kepada semuanya. Kerumunan penggemarnya termasuk Qin Xiaoyu yang berada di barisan depan ikut menangis. "Tidak perlu minta maaf, kakak. Kakak tidak bersalah. Kami membantu kakak dengan sukarela." Penggemar wanita gemuk yang sebelumnya mengejar Song Fei melompat ke atas panggung. Dia berteriak, "Waktu terakhir keluar dari game, sistem memberitahuku bahwa usiaku kurang dari 1 hari, tapi aku masih berdiri di sini dengan baik-baik saja." Dia menyatakan bahwa orang yang bahkan tidak punya tekad untuk mati demi Song Fei tidak pantas mencintainya. Kerumunan menjadi semakin fanatik, meneriakkan cinta mereka dan menawarkan sisa umur mereka. "Aku punya 20 hari usia hidup, semua akan kuberikan padamu." Song Fei menatap penggemar wanita gemuk itu dengan tatapan penuh cinta palsu. "Bisa dicintai oleh orang sepertimu, aku sungguh tersentuh." Wanita itu melayang dalam kebahagiaan. Tiba-tiba energi biru tua meletus di atas panggung. Kepala Song Fei terlepas dari tubuhnya, darah menyembur kemana-mana. Dia mati seketika, tubuhnya yang tanpa kepala jatuh ke pelukan penggemar wanita gemuk itu. Kerumunan membeku ngeri. Qin Xiaoyu menatap dengan mata terbelalak. Para penggemar mulai menjerit, "Kakak Song Fei sudah mati." Pengawal Jiang Li segera bertindak, "Ada bahaya, lindungi nona besar dan segera evakuasi." Di tengah kekacauan, seorang pengawal melihat bola cahaya usia hidup Song Fei melayang di udara, lalu lenyap diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia berteriak, yang membunuh Song Fei jelas-jelas menggunakan skill dari Godforsaken Game. Apa mungkin skill dari game bisa digunakan di dunia nyata? Jiang Li saat diseret pergi menyadari satu hal, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Jauh dari kerumunan, Qin Fong yang matanya bersinar berdiri tak terlihat. Shadow. Berita mengejutkan yang menyebar di dunia nyata. Song Fei meninggal secara tragis di alun-alun Dajiang. Berita lain melaporkan fans fanatik Song Fei yang menyumbangkan seluruh lifespan-nya dan meninggal mendadak di samping mayat Song Fei. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Song Fei meninggal karena kekuatan supranatural. Qin Xiaoyu dan temannya Chuyan melihat berita itu di ponsel mereka dengan wajah pucat. Temannya berbisik, "Xiaoyu, menurutmu apakah Shadow yang membunuh Song Fei? Aku dengar bahwa Shadow membunuh Song Fei 3 kali dalam game. Dia bingung bagaimana skill game bisa muncul di dunia nyata." Qin Xiaoyu terdiam, pikirannya berkecamuk. Shadow membunuh opa Song Fei, tak panah, stealth. Bukankah ini skill seorang assassin? Dia mengepalkan tangannya dengan marah, pasti pembunuhnya adalah Shadow. Dia merasa dunianya telah hancur karena Shadow punya cara untuk menerapkan skill bermain gamenya ke dunia nyata. Maka aku akan mendekatinya. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan, aku akan menjadi lebih kuat. Dia berdiri di jalanan, matanya dipenuhi kebencian. Mulai hari ini aku hanya punya satu tujuan, membunuh Shadow dan membalas dendam untuk opa Song Fei. Adegan berpindah ke Qin Fong yang sedang makan mie di sebuah restoran kecil. Dia merenung bahwa meskipun player kuat di dunia nyata, mereka tetap harus makan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Yang Xiaoya masuk memberitahunya bahwa Fatihu marah besar karena dia diblokir dan dia akan dipecat. Dia mengenali nama Yang Xiaoya. Gadis ini memiliki kepribadian yang baik. Di kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan salah satu anggota Guild God Slayer milikku. Dia membalas pesannya menyuruh Xiaoya untuk tidak khawatir tentang Hu dan fokus bermain game, menambahkan tips untuk menaikkan semua poin ke agility.
Xiaoya membalas bertanya apakah dia sudah kaya. Qin Feng menjawab bahwa dia sudah menghabiskan lifespan-nya. Dia tahu penjilat sebenarnya adalah Qian Xixi, putri bosnya. Dia ingat Qian Xixi sebagai wanita yang terobsesi dengan orang asing dan di kehidupan sebelumnya memimpin Guild Wonderland Alice yang sangat memusuhi Guild Daxia. Dia memutuskan harus cari cara untuk menyingkirkannya sebelum dia pergi ke luar negeri. Tepat saat itu ponselnya berdering lagi. Itu adalah panggilan dari Xiaoyu. Dia mengangkatnya. "Halo." Qin Xiaoyu langsung berteriak, "Qin Feng, kau masih bisa angkat telepon? Kukira kau sudah mati di game." Dia berkata dia sudah membeli rumah sendiri dan menyuruh Qin Feng berhenti ikut campur urusannya. Qin Feng yang sedang berjalan keluar dari restoran hanya bertanya dengan tenang, "Oke, ada urusan lain?" Qin Xiaoyu semakin marah. "Kau Qin Feng, aku mau memutuskan hubungan denganmu." Qin Feng menjawab oke dan menutup teleponnya. Dia harus kembali ke game. Dunia tak akan pernah damai lagi. Di dalam game, Qin Xiaoyu menceritakan apa yang baru saja dia lakukan pada temannya, Chu Yan. "Aku sudah menjual lifespanku ke grup Qian dapat 2 juta penuh. Chu Yan, aku beli 1 rumah, nanti kita tinggal bersama." Dia merasa tidak lagi membutuhkan Qin Feng. Zhang Wei kemudian mendekatinya. "Brother Wang, aku punya skillbook assassin di sini. Bisakah kau bertanya kepada Brother Shadow apakah dia membutuhkannya?" Qin Xiaoyu mendengarnya dan matanya berbinar. Dia mengambil buku skill itu dari Zhang Wei. Dia menyeringai licik. "Skillbook ini akan menjadi penghubung antara aku dan Shadow." Dia berfantasi untuk mendekati Shadow, membantunya, membuatnya percaya, dan bahkan menjadi kekasihnya. "Namun, ketika aku menjadi cukup kuat dan kau tidak lagi berguna bagiku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalas dendam untuk Opa Song Fei." Dia mengirim pesan ke Shadow. Wang Meng membalasnya, "Bos bilang skillmu jelek, dia tidak membutuhkannya, jadi kau bisa simpan dan menjualnya untuk mendapat uang." Qin Xiaoyu tertegun. Adegan beralih ke Shadow yang sedang berada di Wailing Valley, rupanya mengikuti jejak party Wang Meng. Hati menghindar. Sial, ini bukan bos biasa. Mereka sedang melawan Golden Arthropod, bos gold level 8. Shadow mengamati dari kejauhan. Menarik. Bos ini memiliki level anti-stealth level 2, artinya di hadapannya skill stealthku sama sekali tidak akan berguna. Dan sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang mau traktir kopi, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.